Protecting our health is what is truly most important. But we also cannot forget about the financial hardship people are experiencing. Without volleyball events, many of our players are without any income. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Indonesia Arena. Karma Mega dibayar tunai. KYK jadi sumber petaka. Kabar buruk untuk Kovo. Kesal selalu berkelit. Presiden voli dunia turun tangan sendiri. Ambil alih kasus Mega. Naas, lisensi Kovo terancam dicabut dan dibanet dari voli internasional selama 11 tahun. Kabar buruk datang dari Korea Selatan. Dunia voli dikejutkan oleh kisru besar yang melibatkan Liga Voli Profesional Korea, Kovo, dengan salah satu bintang asingnya, Mega, atlet muda berbakat asal Indonesia. Apa yang awalnya dianggap hanya perselisihan internal klub, kini menjelma menjadi badai besar yang mengguncang integritas olahraga voli di negeri ginseng tersebut. Semua bermula saat Mega, yang sempat bersinar di V-League, mendadak absen dari daftar rotasi dan mendapat perlakuan yang tidak lazim dari pihak manajemen klub. Muncul kabar bahwa ada tekanan internal dan keputusan sepihak yang membuat sang pemain terpinggirkan, tanpa alasan yang jelas secara profesional. Sumber terpercaya menyebutkan adanya permainan belakang layar, dengan nama KAYKA, mencuat sebagai sosok yang diduga mengatur dan memanipulasi situasi. Banyak yang menilai, inilah awal mula dari sumber petaka besar yang kini menyeret nama baik Kovo ke jurang krisis global. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan, Kovo justru dinilai berkelit, menghindar dari tanggung jawab, dan gagal menangani krisis secara profesional. Situasi ini makin memburuk ketika media internasional mulai menyorot ketidakadilan terhadap pemain asing di Liga Korea. Netizen bereaksi keras, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Jepang, Thailand, Filipina, dan bahkan Amerika Serikat. Kritik terhadap Kovo membanjiri media sosial, menyerukan Justice for Mega dan Bankau VO sebagai bentuk solidaritas. Melihat kegaduhan yang tak kunjung mereda, Presiden FIF, Federasi Bola Voli Internasional, akhirnya turun tangan secara langsung. Dalam konferensi pers darurat yang digelar di Swiss, ia menyatakan, "Kami tidak akan mentolerir ketidakadilan dan diskriminasi terhadap pemain, apalagi dalam kompetisi profesional. FIF akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan mengambil alih proses penegakan keadilan." Langkah ini menjadi pukulan telak bagi Kovo karena FIF mulai membuka opsi sanksi tegas terhadap Federasi Voli Korea. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa Kovo melanggar sejumlah kode etik dan prinsip profesionalisme dalam penanganan kasus Mega. Tak hanya itu, FIF juga menemukan indikasi pelanggaran administratif yang berulang sejak beberapa tahun terakhir. Jika terbukti bersalah, Kovo bukan hanya mendapat peringatan, tapi juga terancam dicabut lisensinya dan dilarang berpartisipasi dalam seluruh ajang voli internasional selama 11 tahun ke depan. Artinya, tim nasional Korea, baik putra maupun putri, tidak akan bisa tampil di Olimpiade, kejuaraan dunia, maupun AFC Cup hingga tahun 2036. Ini akan menjadi sanksi terbesar sepanjang sejarah voli Asia. Sampai saat ini, Mega memilih untuk tidak memberikan komentar langsung kepada media. Namun, dukungan terus mengalir dari seluruh dunia. Atlet-atlet top dunia menyuarakan empati mereka terhadap Mega, menyebut bahwa seorang pemain tidak boleh diperlakukan seperti pion politik klub. Drama besar ini belum selesai. Investigasi masih berlangsung, dan FIF menjanjikan keputusan resmi akan diumumkan dalam waktu dekat. Satu hal yang pasti, dunia voli kini tidak lagi memandang Kovo dengan kagum, tapi dengan penuh kecurigaan dan kecewa. Lebih lanjut, ketika orang baik ditumbalkan demi ambisi, maka karma Tuhan akan berjalan. Itulah yang kini tengah terjadi di dunia voli Korea Selatan. Federasi Voli Korea, Kovo, kini berada di ujung tanduk setelah terbongkarnya praktik diskriminatif dan manipulatif yang dilakukan terhadap pemain asing, khususnya atlet asal Indonesia, Mega. Kasus ini bermula dari isu internal yang semula dianggap biasa. Namun seiring waktu, muncul bukti dan kesaksian bahwa Mega dipinggirkan secara sistematis demi satu tujuan, mengorbitkan kembali nama Kim Yeon Kong, sang Ratu Voli Korea, sebagai ikon tunggal voli Korea.
Menurut sumber dalam, sejumlah keputusan yang merugikan Mega dibuat dengan penuh kesengajaan. Bahkan, petinggi KOFO diduga berusaha mencoreng nama Mega, menyebutnya sebagai penyebab kekacauan dalam tim. Tuduhan yang sangat serius, tapi tak berdasar. Saat kabar ini menyebar ke dunia internasional, Presiden Federasi Bola Voli Dunia, FIF, langsung bereaksi keras. Ia disebut murka besar usai menerima laporan investigasi awal yang menyatakan bahwa KOFO bukan hanya tidak transparan, tapi secara aktif menyalahkan korban. Dalam rapat darurat internal FIF, sang presiden menyatakan, ini bukan hanya soal seorang pemain, ini soal keadilan, integritas, dan masa depan olahraga. KOFO telah melampaui batas. Tak hanya itu, Sekjen FIF bahkan sampai menggebrak meja dalam rapat sebagai bentuk protes keras. Ia menyebut, ini menyangkut masa depan karir seorang atlet yang telah mengabdi, dan KOFO malah bermain politik. Alih-alih meminta maaf atau menjelaskan, oknum KOFO terus berkelit dalam proses pemeriksaan. Mereka menyebar narasi bahwa Mega tidak disiplin dan tidak mampu beradaptasi, seolah-olah menyalahkan sang pemain. Namun semua itu berbanding terbalik dengan data dan fakta di lapangan. Mega dikenal sebagai pemain yang profesional, cepat beradaptasi, dan bahkan membawa dampak positif bagi performa timnya saat bermain. Kini, publik mulai bertanya, apakah ini semua demi menjaga citra satu pemain legendaris? Apakah KOFO rela menumbalkan pemain demi menyusun narasi palsu soal pemain terbaik sepanjang masa? Mendengar keangkuhan KOFO dan penolakan mereka untuk bertanggung jawab, FIF langsung mengirimkan surat peringatan keras. Melalui sekretaris presidennya, FIF menyatakan akan segera mengeluarkan surat edaran pembekuan lisensi milik Federasi Voli Korea. Jika keputusan ini disahkan, maka KOFO tidak akan diakui lagi dalam struktur resmi voli internasional. Timnas voli Korea Selatan, putra dan putri, akan dilarang tampil di Olimpiade, kejuaraan dunia, dan AFC Cup selama 11 tahun ke depan. Klub-klub V-League juga dilarang mengikuti turnamen internasional maupun mendatangkan pemain asing. Sanksi ini bisa menjadi hukuman terbesar sepanjang sejarah voli Asia. Mendengar kisah ini, dunia voli bersatu. Pemain-pemain top dari Jepang, Brazil, Italia, Thailand, hingga Amerika menyuarakan dukungan mereka untuk Mega. Di media sosial, tagar Justice for Mega dan Bankau VO menduduki trending topik global. Banyak yang mengungkapkan kekecewaan terhadap sistem yang tidak adil dan meminta FIF untuk bersikap tegas. Jangan biarkan pemain muda menjadi korban ambisi elit tua, tulis salah satu legenda voli wanita dari Eropa. Kini mata dunia tertuju pada KOFO. Mereka punya dua pilihan, mengakui kesalahan dan melakukan reformasi total, atau terus bersikukuh dan menghadapi pengucilan dari dunia internasional selama 1 dekade lebih. Yang pasti, Mega sudah menjadi simbol perjuangan, bukan hanya untuk keadilan di dunia olahraga, tapi untuk seluruh pemain asing yang berani melawan ketidakadilan. Dan seperti kata pepatah, karma tidak pernah salah alamat. Terkait hal ini, keputusan tegas FIF untuk mengambil alih kasus ini dan mengancam pembekuan lisensi KOFO disambut dengan tepuk tangan dari komunitas voli global. Banyak pihak merasa lega dan terharu karena keadilan akhirnya ditegakkan, tanpa memandang nama besar atau kekuasaan. FIF telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar berpihak pada keadilan, bukan popularitas, tulis salah satu komentator voli internasional. Yang paling mengejutkan, justru datang dari basis fans Korea sendiri. Pendukung klub Pink Speeders dan Red Sparks, dua tim besar di V-League, ramai-ramai mengecam kesombongan dan keserakahan KOFO. Di berbagai forum dan platform media sosial Korea, muncul ribuan komentar yang menuntut reformasi total dalam tubuh federasi. Selama ini kami percaya pada sistem, tapi ternyata sistem busuk, tulis seorang fans Pink Speeders. Mega tidak salah, tapi justru jadi korban. Kami malu, tulis akun fans Red Sparks lainnya. Kini, tekanan datang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam negeri Korea sendiri. Gelombang protes terus membesar, menandakan bahwa era baru dalam dunia voli Korea mungkin sedang dimulai. Era yang menuntut transparansi, keadilan, dan penghargaan yang setara untuk semua pemain, tanpa pandang asal atau status.